Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Ayana Sari. Asik. Aku mau ngobrol-ngobrol nih, kayaknya Grace mau tanya sesuatu gitu. Ya, Tadi Grace WhatsApp aku. Enggak. Pokoknya Grace mau nanya katanya. ya Kak, langsung aja ya. Aku di sini mau nanya. Kita kan sebagai manusia kerap kali jatuh ke dalam lubang yang sama, ke dosa yang sama. Nah, itu kan salah satu wujud kita itu nggak menghormati Tuhan. Nah, itu gimana tuh Kak, menurut Kakak, tanggapan Kakak tentang kejadian kita masuk ke dalam dosa yang sama, ke lubang yang sama. Salah satu tindakan kita yang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, menurut aku bener ya gitu. Walaupun pada intinya menghormati Tuhan itu juga adalah satu proses, tapi Tuhan tuh sebenarnya menghendaki kita tidak jatuh dalam dosa yang sama. Karena begini, ketika kita sudah janji sama Tuhan, menurut aku ya, kita akan merasakan ketuhannya itu malu gitu loh. Karena kita masuk ke dalam Perjanjian itu lah. iya, maksudnya masuk, kan kita berjanji tadinya sama Tuhan. Ketika kita ngelanggar janji kita sama Tuhan, itu yang akhirnya membuat kita takut lagi sama Tuhan, takut berjumpa dengan Tuhan gitu kan. Itu kan karena itu salah satu bentuk kita nggak menghargai Tuhan, nggak menghormati Tuhan. Nah, contohnya begini guys, supaya ini gitu ya. Contohnya misalnya begini, gini aja, Grace aja deh. Nih, contohnya Grace punya pacar, ya kan? Grace itu udah bangun kesepakatan nih sama pacarnya Grace. Nah, Grace udah bilang, kamu tuh harus gini, udah pada kesepakatan bersama gitu kan. Nah, satu kali Grace udah tahu dia melakukan kesalahan itu dan Grace udah tegur dia gitu kan, dan udah juga rekonsiliasi lah sama dia. Nah, tapi dia ngelakuin kesalahan yang sama lagi, tapi dia bilang dia sayang sama lu gitu kan. Dia sayang sama lu. Lah, gimana mau dibilang dia sayang sama lu? Orang dia selalu jatuh dalam hal yang sama. Maksudnya bukan dia selalu melakukan kesalahan apa yang nggak lo pengen gitu kan. Terus dia bilang, gue tetap sayang sama lo Grace, gue tetap sayang sama lo. Ya buat lo itu, kalau sebagai lo nggak bucin ya gitu, pasti nggak buta gitu. Iya, nggak buta. Lo pasti mikir, ih lo sayang sama gue tuh sayang dari mananya. Sedangkan apa yang gue ajarin tuh, maksudnya apa yang gue kepengen itu sebenarnya tuh bukannya keinginan gue gitu loh, bukannya buat kebaikan dia, terutama tuh buat kebaikan dia gitu loh. Kalau dibilang kita nggak menghormati Tuhan, itu adalah ketika kita jatuh ke hal yang sama. Itu menurut gua. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghormati Tuhan? Lakukan tindakan. Pertama, kita menyelami dulu gitu, hatinya Tuhan itu maunya kita kayak gimana. Lalu kita ngelakuin tindakan, karena ketika kita bilang kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Roh Kudus itu berperan kok gitu. Kalau kita sungguh-sungguh gitu loh, mengingatkan kita, menolong kita. Lalu menolong kita apa? Menolong kita juga dalam tindakan. Ketika Tuhan Roh Kudus ingatkan kita untuk berubah, Roh Kudus juga kuatkan kita untuk kita melakukan perubahan, melakukan tindakan. Itu aja sih yang menurut aku ya, yang bisa aku bagiin gitu. Jadi cinta sama Tuhan itu, menghormati Tuhan itu adalah dengan tindakan kita gitu. Misalnya kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, dipanggil dalam pekerjaan Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kita bisa nyanyi, lewat situ kita bisa jadi berkat dong, melakukan apa kehendak Tuhan, misalnya seperti itu. Ya itu aja sih mungkin Grace yang bisa aku jelasin gitu ya. Itu dan tapi satu lagi gini Grace ya, maksudnya sebenarnya menghormati Tuhan itu adalah suatu proses yang maksud aku suatu proses gitu ya. Jadi itu harus jangan ketika lu udah jatuh ke dosa yang sama terus lu nggak mau bangkit lagi. Justru kalau lu emang masuk lagi ke dosa yang sama, di situ lu harus bener-bener rekonsiliasi sama Tuhan dan ambil bener-bener keputusan untuk tidak masuk ke dosa yang sama lagi dan melakukan apa yang Tuhan mau itu. Gitu sih menurut gua. Karena walaupun kita udah masuk dalam udah masuk dalam dosa yang sama lagi, jatuh ke dosa yang sama lagi, Tuhan itu tetap
tolong kita, Tuhan itu tetap kasih kekuatan sama kita. Itu sih gue juga pribadi ngerasain gitu Grace gitu. Mungkin kita semua kan beda-beda gitu ya, tapi gue ngerasain banget gitu. Gue belum bisa cerita di sini, tapi gue ngerasain banget Tuhan itu menolong gue, sungguh-sungguh menolong gue ketika gue jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Tuhan bener-bener tolong, dan Tuhan tuh dahsyat banget gitu bisa menolong hidup gue. Dan gue sampai sekarang masih tetap belajar. Ketika kita berhenti belajar, artinya kita berhenti menghormati Tuhan. Tetap harus belajar gimana caranya menghormati Tuhan, Grace, dengan tindakan itu tadi gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, makasih Kak Sari. Iya. Makasih juga udah datang ke sini. Berarti yang tadi Kak Sari bilang, cara kita menghormati Tuhan, kita pertama harus menyelami pikiran Tuhan. Karena kan tadi yang sebelum kita bikin video juga Kak Sari bilang, kita tuh panggilan Tuhan dalam hidup kita itu beda-beda gitu. Mungkin aku sama Kak Sari juga pasti punya dosa yang berbeda gitu kan. Gimana cara kita tahu itu berkenan nggak buat kita, itu kan kita harus bangun komunikasi juga sama Tuhan kan, supaya Tuhan itu lurusin jalan-jalan kita. Ya, dan lakukan tindakan tadi. Iya, lakukan tindakan. Pastinya kalau Tuhan udah dikasih hati, Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan tindakan. Nggak tahan, itu pasti lakukan tindakan. Terus juga kita kadang-kadang kenapa kita nggak menghormati Tuhan, karena kita juga masih menyayangi diri kita sendiri. Iya, masih nyaman sama dosa itu. Iya, Jadi iya. kita belum bisa ngambil keputusan buat sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Iya. Makasih Kak Sari. Iya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Semoga video ini jadi berkat buat kalian. Mungkin kalau ada kata-kata yang Salah, kata yang Menyinggung, salah, menyinggung, Sebenarnya kita nggak nggak maksud situ. menyinggung gitu, maksudnya jadi berkat aja. Oke, see you, God bless you. Dadah. Dadah.